Saudara, banjir melanda kota Lok Sumawe, Aceh. Banjir meluas hingga ke 68 desa di 4 kecamatan. Pantauan udara memperlihatkan bagaimana kondisi banjir di kota Lok Sumawe, Aceh. Salah satu titik terdampak banjir adalah di kawasan sekitar Polres Kota Lok Sumawe. Tingginya debit air juga mengakibatkan jalan nasional terendam sehingga aktivitas jadi lumpuh total. Hingga saat ini ada sebanyak 68 desa yang terdampak banjir di 4 kecamatan. Selain itu ratusan kepala keluarga juga telah diungsikan. Di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, banjir disertai longsor menyebabkan jalan lintas Aceh Tengah Biren terputus. Sejumlah kendaraan pun terpaksa menghentikan perjalanan karena material longsor dan pohon tumbang menutup badan jalan. Gambar ini memperlihatkan bagaimana kondisi jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Biren. Hujan deras juga mengguyur wilayah Aceh Tengah mengakibatkan banjir meluap sehingga menutupi jalan. Tak hanya itu, tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik memperparah situasi sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Polisi imbau masyarakat agar menghindari kawasan ini dan memilih jalur alternatif untuk sementara waktu. Hujan deras mengguyur Banda Aceh sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama di Banda Aceh tergenang banjir. Di sejumlah titik ketinggian banjir mencapai 50 cm. Sejumlah kendaraan pun mogok saat melintasi banjir. Kendaraan yang mogok kemudian diangkut menggunakan kendaraan polisi. Kondisinya nih sejak tadi subuh, Pak. Setelah subuh air langsung naik, Pak. Tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, Pak. Namun ada sebagian yang memaksakan, namun kita arahkan ke depan Makobrimob Polda Aceh untuk kita evakuasi, Pak, menggunakan truk kita, Pak, supaya masyarakat juga bisa nanti menuju ke tujuan dengan selamat, Pak. Tidak ada halangan dengan banjir, Pak. Mohon izin. Kapal pengeruk emas di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat hanyut terbawa arus banjir di aliran Sungai Krueng Woila. Kapal hancur terbalik setelah menabrak pilar jembatan sebelum akhirnya hanyut di bawah arus. Selain kapal, banjir menyebabkan jembatan lintas provinsi di Gampong dipenuhi tumpukan kayu gelondongan tersangkut di bawah jembatan. Bencana serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Bencana tanah longsor melanda 2 desa, persisnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang meninggal dan 4 lainnya dinyatakan hilang. Dan 4 orang luka berat, 7 orang meninggal dunia. Curah hujan tinggi membuat tanah longsor di Desa Panggugunan dan Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan. 4 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih dicari. Sebanyak 6 warga yang terluka dirujuk ke RSUD Dolok Sanggul. Akibat longsor sedikitnya 9 rumah warga rusak, 1 unit alat berat dan 3 unit mobil ambulan disiagakan di lokasi untuk proses pencarian serta penanganan medis. Kami masih mencari korban yang 5 orang di reruntuhan banjir bandang yang terjadi di Desa Panggugunan, Kecamatan Pakat. Mohon doa supaya kami bisa menemukan dengan segera.
Sementara di Kota Medan hingga Kamis siang banjir masih merendam Jalan Gatot Subroto di kawasan Kampung Lalang. Warga mengaku banjir mulai menggenangi area ini sejak Kamis pagi. Selain jalan protokol yang menghubungkan Kota Medan dan Kota Binjai, banjir turut merendam sejumlah rumah. Lumpuhnya jalan lintas Medan Binjai akibat terendam banjir membuat pengendara motor dari arah Binjai tujuan Medan dialihkan untuk masuk ke jalan tol dengan pengawalan polisi dan pengelola tol. Yang Anda lihat ini saudara, pemotor diberi akses masuk melalui gerbang tol Sei Semayang dan diarahkan keluar melalui gerbang tol Helvetia. Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam konferensi pers menyampaikan siapa-siapa saja yang akan memimpin operasi penanganan tanggap darurat banjir di Aceh dan Sumatera Barat. Khusus untuk di Sumatera Utara, Suharyanto yang akan langsung memimpin karena di wilayah tersebutlah banyak daerah yang aksesnya masih terputus. BNPB akan membuka posko utama di wilayah Tapanuli Utara karena wilayah ini jalur komunikasi juga transportasi melalui jalur udara masih bisa digunakan. BNPB juga akan melibatkan TNI dan Polri ikut terlibat dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga pembukaan akses jalan yang terputus. Dan prioritas utama adalah memulihkan jalur transportasi agar pengiriman logistik bisa cepat tersalurkan kepada seluruh korban banjir. Ada beberapa langkah yang dilakukan ya. Yang pertama ini karena khusus di Aceh, di Sumatera Utara ini jalur transportasi, jalur komunikasi ini belum lancar. Sehingga itu dulu yang harus dipastikan bisa kembali normal. Yang pertama adalah jalur-jalur transportasi darat ini masih banyak yang tertutup oleh bencana longsor. Contoh misalnya kita sekarang ada di Tarutung untuk menuju ke bawah, ke selatan, ya, ke Tapanuli Tengah belum bisa. Kemudian dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah ke Sibolga nggak bisa lewat darat. Sehingga beberapa hari Sibolga ini masyarakatnya tidak mendapat tambahan logistik, tapi per hari ini sudah 2 sorti BNPB mengirim logistik menggunakan pesawat Karapan. Dan untuk Tapanuli Tengah, informasinya besok juga Bapak Gubernur dari Medan akan mengirim 1 pesawat. Saudara, Polda Sumatera Utara menyampaikan laporan situasi bencana alam di wilayah Sumatera Utara. Terdapat 221 bencana alam pada tanggal 24 hingga 26 November 2025. Di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan puting beliung. Bencana ini terjadi di 12 kabupaten kota. Sementara untuk jumlah korban meninggal 43 orang, 81 luka-luka, 88 lainnya masih dalam pencarian. Dan jumlah pengungsi ada sebanyak 1.100 orang lebih. Data ini sifatnya dinamis sehingga mungkin saja ada perubahan saat Anda menonton. Laporan dari organisasi lingkungan Walhi menyebut penyebab paling serius dari bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat karena alih fungsi lahan. Aktivitas penebangan, pembukaan lahan, membuat kondisi hutan dan resapan air jadi berkurang sehingga meningkatkan resiko banjir bandang selama beberapa tahun terakhir. Apa yang melanda Sumatera bagian utara itu tidak semata-mata karena adanya siklon tropis Layar. Tapi yang paling penting untuk dikemukakan adalah bagaimana kemudian landscape bagian barat itu yang memang dia kondisinya adalah berbukit, bergelombang dan curam. Hari ini telah mengalami ekstraksi yang disebabkan karena adanya satu alih fungsi yang diperuntukkan bagi pertambangan emas khususnya ya,
kemudian juga ada perkebunan, ada hutan tanaman, kemudian juga ada pembangunan proyek-proyek seperti PLTA dan lain sebagainya. Kita tinjau kondisi warga dan proses penanganan pasca bencana di dua daerah, persisnya di Sumatera Utara